sekali menjas atau mengganggu pesantren atau menganggap pesantren itu sama. Yang namanya institusi itu kan pasti selalu ada oknum, kan begitu, betul nggak? Sama, ada oknum habib, ada oknum pesantren, ada oknum kiai, ada oknum polisi, selalu. Nah, itu yang saya sayangkan daripada teman-teman Trans TV tidak jeli ketika mau menyiarkan atau menayangkan. Nah, saya dengar juga ini kan dari PH ya, produksinya PH gitu kan. Artinya bukan produksi tim kreatif dari secara internal. Trans 7 apa Trans TV? Trans 7. Trans 7 gitu loh. Nah, kebetulan yang disorot oleh Trans 7 itu kiai yang Masya Allah, kiainya orang NU, tokohnya orang NU, ulamanya orang NU, yang Mbah Yai Anwar Mansur itu. Nah, jadi di narasi itu saya kritik nih kepada teman-teman Trans itu, ketika menyiarkan itu kok gebiah uyah gitu loh. Itu yang sangat sayangkan, padahal biasanya Trans 7 itu sangat selektif dalam pemberitaan ini. Nah, ketika itu yang disentuh atau disamakan, kan itu ada tuh Gus yang ngasih buah-buahan dilempar, ditendang. Itu saya malu saya sebagai orang NU. Tetapi ketika tayangan itu disamakan oleh Mbah Yai Anwar Mansur di Pondok Pesantren Lirboyo, saya jadi marah. Yang ini jadi malu, yang Mbah Yai Anwar Mansur diperlakukan seperti itu, saya jadi ikut marah gitu loh. Kenapa kok sampai yai saya disamakan dengan Gus yang membagikan buah-buahan itu dengan menendang dan lain-lain itu di dalam Islam nggak ada seperti itu. Nah, berkaitan dengan tayangan Lirboyo, kegiatan Lirboyo, memang mohon maaf Mas, banyak sekali anak yang asalnya nggak nyantri, terus kemudian dipondokkan kadang nangis, nggak betah, terus kemudian lama-lama betah karena kiai-kiai kami itu mengajarkan tentang innallaha ma'as-sabirin tadi itu, sehingga diajari sabar, terus bagaimana salaman yang benar. Bukan berarti kiainya itu ingin dikultuskan, enggak. Kalau Lirboyo enggak ada kiai yang kepingin disembah yang katanya seperti kerajaan, enggak ada. Kalau Lirboyo itu Masya Allah, kiai Lirboyo itu kiai yang tawaduk, walaupun santrinya alumni jutaan. Dan perlu diketahui nih ya, kenapa kiai-kiai itu marah, pesantren itu marah. Di bawah naungan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia itu ada 23.000 lebih pondok pesantren. Lah kalau satu pondok 20.000, 10.000 atau minimal 1.000 aja, kalikan 23.000 sudah berapa? Makanya di data NU itu kan hampir 90 sampai 100 juta lebih warga Nahdliyin itu. Nah, kita harus bahagia, televisi harus bahagia ketika di Indonesia ini ada pondok pesantren begitu banyaknya gitu loh. Kenapa? Loh, coba bayangkan kalau Indonesia model seperti di Palestina, di Timur Tengah, pondok pesantren nggak begitu banyak, diadu domba gitu aja wes orang-orang udah pecah, nggak karu-karuan. Karena dengan pesantren ini Indonesia menjadi utuh, walaupun sempat ada demo besar-besar, tapi kembali utuh karena peran-peran pesantren tadi itu gitu loh. Gus, kalau dilihat dari segi hukum, siapa yang nanti harus bisa disalahkan dengan program ini, Gus? Ya, kalau undang-undang ITE kan barang siapa yang menyiarkan dan menyebarluaskan, kan begitu. Nah, tetapi akan ada hikmah yang luar biasa. Contoh begini hikmahnya. Apa sih hikmah di balik itu? Yang pasti Trans rugi dong. Sampai banyak orang demo ke Transmart. Ya, apa kaitannya Trans TV yang menyiarkan dengan Transmart tempat belanja? Apa kaitannya? Ternyata pemiliknya satu orang, yaitu Pak Khairul Tanjung, kan gitu. Ya memang kalau dalam hal segi pertanggungjawaban, maka Pak Khairul Tanjung bertanggung jawab dalam urusan ini karena itu perusahaannya. Tapi sampai detik ini Pak Khairul Tanjung belum menyampaikan apapun, betul ya? Iya. Hanya tim-timnya aja. Perwakilan. Maka saya sarankan Pak Khairul Tanjung untuk muncul silaturahmi ke kiai-kiai untuk memulihkan keadaan itu tadi.
Karena bagaimanapun Trans TV, Transmart ini kan juga banyak karyawan nih. Iya. Banyak saudara-saudara kita yang menggantungkan hidup di Trans. Saya punya solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kenapa saya mengusulkan punya ide, punya solusi? Pak, warga NU itu paling enak. Asli, warga NU itu paling enak. Lihat Lirboyo, walaupun diperlakukan begitu, orang-orang Trans ketika sowan ke sana diterima nggak? Lah kalau diterima kan berarti pertanda baik. Nah, maka harus bagaimana Trans TV, Trans 7 ketika mengelola konflik ini, mengelola masalah ini menjadi kekuatan, menjadi tali silaturahmi. Saya punya caranya. Insya Allah saya punya caranya. Karena saya tahu betul NU itu, kiai-kiai kami itu pemaaf. Tapi tidak hanya kamu minta maaf selesai, karena di catatan guru-guru kami, Trans ini sering offset juga gitu loh. Termasuk bagaimana ketika menayangkan khilafah, program tayangan HTI waktu dulu kan ada itu dokumennya. Nah, sehingga masyarakat jadi curiga, Trans TV ini profesional atau disusupi kan gitu. Beda dengan NU boleh, NU itu nggak masalah beda. Contoh Muhammadiyah, malah bisa bekerja sama dengan perbedaan. Tapi kalau misalnya institusi atau lembaga atau kumpulan sudah menanam kebencian kepada NU, ya ini dengarkan ini ucapan saya. Kalau ada orang, siapapun orangnya, mau bergamis, bersuban, berjenggot, tapi kalau dia ada kebencian kepada NU, bukan beda ya, kebencian, wes ini pasti ekstremis ini. Pasti orang kelompok-kelompok ekstremis. Karena apa? NU itu moderat. Kiai-kiai NU itu loh. Di Indonesia nggak akan ada Habib loh kalau nggak ada NU, bener nggak? Karena yang menghormati, yang ngajeni, yang ngopeni itu orang NU gitu loh. Itu Gus, harapannya ke depan untuk permasalahan ini Gus seperti apa agar tidak membias kemana-mana, karena kita satu Indonesia, satu rumpun ya Gus ya, gitu. Harapannya seperti apa Gus? Ya harapan saya Pak Khairul Tanjung harus muncul, harus momen itu jadi perekat, bukan pemecah, karena bagaimanapun kita semua saudara. Tapi kalau tidak ada wujud konkret dari Trans misalnya, hanya minta maaf, pokoknya saya punya solusi. Contoh solusi ini, contoh solusi adalah dengan momentum ini, karena Trans kan asalnya kan mau membangun framing dunia pesantren, tapi sayangnya gebiah-uyah. Nah, maka Trans harus punya jiwa, punya misi mengangkat dunia pesantren. Termasuk kenapa sih anak-anak itu kok diajarkan ya oleh gurunya untuk tadi itu loh, yang salaman, misalnya sungkem. Ini kan sudah dari dulu gitu loh Pak. Kadang loh itu enak loh sebenarnya. Coba kalau seandainya kiai kita misalnya, Kiai Lirboyo kayak atau Kiai Situbondo, Kiai Azami Ibrahimi, santri dan wali murid ingin ketemu sama yainya, masih ngatur jadwal, masih ngatur, kan ribet itu. Tapi ketika ada jadwal salaman sama kiai misalnya, ya salaman itu Mas, sungkem sama kiai, kan hati ini nyambung gitu loh Pak. Jadi santri itu pasti ada jiwa ngalah barokah namanya, ngalah berkah kepada kiai-kiai yang ahli. Kadang salaman aja Mas itu membuat kita termotivasi. Yang asalnya ingin maksiat, yang asalnya kepingin minum bir, yang asalnya kepingin ngomong jahat, ngomong keras, begitu pasca sampai selesai salaman dengan kiai-kiai sepuh itu kita akan memperbaiki diri gitu loh. Malu kita di depan kiai sopan santun, tapi kepada teman, kepada orang tua kita kurang ajar misalnya. Nah ada itunya, jadi diajarkan itu gitu loh. Nah narasi yang dibangun oleh Trans kemarin, walaupun itu siaran dari PH, menurut saya offset memang, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki silaturahmi. Wong hidup ini sementara kok Mas. Kiai sementara hidupnya, Habib sementara, yang punya Trans 7 ya sementara hidupnya. Yang tidak sementara adalah menebarkan kebaikan. Itu nggak akan sementara, itu amal jariah itu. Saya yakin kiai-kiai kami wong kiai itu ngaji agomonya itu mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Beliau pemaaf, tapi jangan hanya minta maaf selesai. Nah misalnya program kiai-kiai NU
kiai-kiai yang alim diberi kesempatan nih untuk tayangan TV menjelaskan kenapa dunia pesantren, terus ada tayangan pesantren-pesantren besar untuk ditayangkan pesantren yang sepuh yang melahirkan tokoh-tokoh Yai Khalil Bangkalan, Mbak Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Trans 7 harus begitu gitu loh. Jangan mencari sisi negatifnya pesantren. Yang namanya pesantren jumlahnya banyak, pastilah ada santri nakal, ada kiai beling, ada ustadz, ada gus yang ugal-ugalan naik motor nggak helman, mentang-mentang jamaahnya banyak. Ada macam-macam memang dunia ini. Nah, makanya sama Allah kita diperintahkan untuk berbuat baiklah. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh sholat, disuruh ibadah, itu kuncinya satu, berbuat baik, termasuk menyiarkan kebaikan. Jangan menyiarkan mencari kesalahan-kesalahan orang gitu. Ya, gitu,